كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih di ayat 117 sampai ayat 121. Kita baca lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyad'una min dunillahi illa inathan wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ulaika ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa. Iyad'una, tiada lain yang mereka doai, yang mereka sembah. Ini orang-orang musyrik menyembah. Jazakumullahu khairan. Orang-orang musyrik menyembah kepada selain Allah. Di ayat ini iyad'una, tidaklah yang mereka sembah itu min dunillah, selain Allah itu illa inathan, kecuali berhala-berhala yang mereka beri nama wanita. Namanya saja nama wanita menunjukkan kelemahan. Nah, berhala-berhala mereka sembah, mereka beri nama wanita, menunjukkan bahwa itu kekurangan, kelemahan. Wa iyad'una, meskipun begitu tiada lain yang mereka sembah dari berhala yang mereka beri nama wanita itu kecuali sesungguhnya adalah syaitan yang sangat durhaka. Jadi mereka menyembah berhala, berhalanya diberi nama wanita gitu, seperti Uzza dan Manat, dan yang mereka sembah sesungguhnya juga bukan bendanya, bukan patungnya, bukan berhalanya, tapi kepercayaannya yaitu syaitan yang amat durhaka. La'anahullah, laknat Allah timpakan pada syaitan tersebut yang disembah oleh manusia. Waqala, dan syaitan itu berkata, la'attakhidanna min ibadika, sungguh aku akan mengambil ya Allah. Ya, syaitan berkata, ya Tuhan, ya Allah, sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu dari kalangan manusia nasiban mafruḍa, bagian tertentu dari manusia. Apa bagian tertentu itu? Yaitu diambil kesesatannya. Maksudnya apa? Dijerumuskan supaya tersesat. Wala udillannahum, sungguh aku akan sesatkan manusia. Wala umanniyannahum, dan di samping aku sesatkan, kata syaitan, gitu. Nah, aku beri angan-angan mereka. Wala amurannahum, dan sungguh aku perintah mereka, dan akhirnya taat menjalankan perintah syaitan. Fala yubattikunna adzanal an'am, maka sungguh mereka akan potong telinga-telinga hewan. Wala amurannahum, dan sungguh aku akan perintah mereka, itu kata syaitan itu, fala yughayyirunna khalqallah, maka sungguh mereka taat dan akan merubah ciptaan Allah. Wa may yattakhidhish syaitana waliyan, dan siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya yang dia taati, min dunillah, bukan Allah yang mereka taati, faqad khasira khusranan mubin, sungguh orang seperti itu rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Ya'iduhum, setan menjanjikan kepada mereka janji-janji yang baik, wa yumannihim,
memberikan angan-angan kepada mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, tetapi tiadalah janji-janji syaitan kepada mereka kecuali tipuan. Ulaika ma'wahum jahannam, orang-orang yang tertipu oleh syaitan tadi tempatnya adalah neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka tidak menjumpai tempat pindah atau tempat lari dari neraka jahannam. Nah, dan kita sampai la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, sampai di situ ya. Sampai di ayat 118 akhir. La attakhidanna, sungguh aku akan mengambil ya Allah, ini kata syaitan ya, hamba-hambamu dari manusia nasiban mafruḍa, itu dan tertentu dari manusia, tidak semua manusia, tidak semua bagiannya, tapi tertentu saja. Alim, syaitan terlaknat ini tahu annahu la yaqdiru ala ighwa'i jami'i ibadillah, tahu bahwa dia tidak akan bisa menyesatkan semua hamba Allah. Wa anna ibadallahil mukhlasina laisa lahu alaihim sultan, bahwa hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang ahli tauhid, yang ikhlas, imannya benar, ibadahnya ikhlas semata-mata karena Allah. Hamba-hamba Allah yang ikhlas, laisa lahu alaihim sultan, dia tidak akan bisa menguasai mereka. Syaitan tidak akan bisa mengendalikan dan menguasai orang yang ikhlas. Wa innama sallatahu, yang bisa mereka kendalikan, yang bisa dikuasai oleh syaitan adalah itu, ala man tawallahu, orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai teman dekatnya, sebagai orang yang ditaati, yang dia loyal kepadanya. Nah, jadi orang-orang yang kayak gitu, yang loyal kepada syaitan, loyal kepada kemaksiatan, taat kepada syaitan, nuruti kemaksiatan. Ya, orang-orang seperti itu yang bisa dikuasai dan dikendalikan oleh syaitan. Gitu. Wa atharu ta'atihi ala ta'ati maulahu, orang-orang yang bisa dikendalikan, dikuasai oleh syaitan adalah orang yang mengutamakan taat kepada syaitan, taat kepada kemaksiatan dibandingkan dengan taat kepada Allah, yaitu melakukan ibadah kepada Allah. Wa aqsama fi maudhi'in akhar, dan syaitan bersumpah di ayat yang lain. Kata syaitan, la yughwiyannahum, sungguh syaitan akan menyesatkan mereka. Karena itu Allah berfirman, la ughwiyannahum, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan bersumpah, demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya, manusia semuanya, anak Adam semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang tidak mungkin bisa disesatkan oleh syaitan. Itu. Fahadzal ladzi dhannahul khabith jazama bihi, yang disangka oleh syaitan yang busuk, yang keji ini, itu jazama bihi, ia betul-betul memastikan. Apa maksudnya? Syaitan bersumpah kepada Allah dan memastikan bahwa hamba-hamba Allah akan disesatkan secara pasti, kecuali yang ikhlas, yang dia nanti tidak akan sanggup menyesatkannya. Itu dipastikan oleh setan. Akhbarallahu ta'ala biwukuhi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Berarti sumpah setan kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia itu betul-betul terjadi, dan setan sendiri tahu yang ikhlas tidak akan bisa dia sesatkan, dan Allah membenarkan itu. Karena itu Allah berfirman, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, dan sungguh benar-benar iblis mewujudkan apa yang ia prasangkakan. Maksudnya yang ia prasangkakan yaitu dulu tatkala dilaknat oleh Allah, tatkala menggoda Adam, ya, tidak mau sujud kepada Adam, terus akhirnya menggoda Adam. Tatkala dilaknat oleh Allah, lalu iblis bersumpah,
fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan manusia semuanya kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas. Nah, itu dinyatakan oleh Allah pasti terwujud. Lalu di ayat ini Allah berfirman, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu, dan sungguh benar-benar iblis mewujudkan prasangkanya dulu. Apa maksudnya? Di dunia betul-betul iblis bisa menyesatkan semua manusia kecuali yang ikhlas. Gitu. Fattaba'uhu, akhirnya manusia mengikuti iblis, musyrik kepada Allah, dan semua manusia jalannya kayak gitu. Kecuali yang ikhlas, yang mengikuti agama yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Karena itu setelah 10 abad dari Nabi Adam, akhirnya agama hilang, dan sebelum hilang terakhir tokoh itu tinggal orang-orang tertentu yang sangat dimuliakan dan masyarakat awam. Begitu tokohnya meninggal, kuburannya dimuliakan, diagung-agungkan, akhirnya disembah. Dan yang diabadikan oleh Allah 5, Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Lalu Allah utus Nabi Nuh. Allah turunkan agama dibawa oleh Nabi Nuh. Dan semua manusia di waktu itu menyembah berhala. Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, asalnya orang soleh, diagung-agungkan, disembah. Nah, berarti jalannya semua manusia akan seperti itu. Lalu Allah turunkan Rasul, dakwah yang mengikuti jadi beriman. Dan dulu di awal-awal Rasul diturunkan, akhirnya yang kafir diadab oleh Allah habis. Manusia habis semuanya, tenggelam di zaman Nabi Nuh, kecuali yang bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya yang dibawa oleh Nabi Nuh meninggal semuanya, tidak ada yang punya keturunan kecuali 3. Tiga-tiganya anaknya Nabi Nuh. Berarti tinggal keturunan Nabi Nuh, akhirnya manusia berkembang lagi, berarti semua manusia ini keturunannya Nabi Nuh. Ya. Karena itu Nabi Nuh dijuluki bapak manusia kedua. Dan akhirnya agama ini hilang. Yang diajarkan oleh Nabi Nuh diteruskan oleh 3 putranya, lama-lama agama itu ditinggal hilang, akhirnya menyembah berhala semuanya. Allah turunkan lagi agamanya ke Rasul yang Allah pilih, mendakwahkan lagi. Dan begitu seterusnya, manusia kalau tidak berpegang teguh dengan agama yang Allah turunkan, akhirnya agamanya ini yang Allah turunkan hilang, terus ngikuti setan, menyembah setan. Semua manusia gitu sampai hari kiamat. Seperti itu jalannya manusia. Karena itu Allah berfirman, ya bani Adam, innakum dhallun illa man hadaitu. Wahai anak Adam, kalian semua itu tersesat kecuali yang aku beri hidayah. Fastahduni, karena itu mintalah hidayah kepadaku, berdoalah minta hidayah kepadaku. Ahdikum, aku akan beri hidayah pada kalian. Nah, ini jalannya manusia, semuanya akan bertuhankan batu, menyembah batu, bertuhankan sapi, menyembah sapi, dan semisal. Semua manusia tanpa kecuali, kalau tidak berpegang teguh dengan agama yang Allah turunkan. Dan yang terakhir, agama yang Allah turunkan adalah Quran dan Sunnah. Kalau manusia itu tidak mau berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, maka akan jadi orang yang bertuhankan batu, menyembah batu, bertuhankan sapi, menyembah sapi, dan semisalnya. Dan sudah banyak sekarang orang Islam, orang kafir sudah pasti tidak dibahas. Semua orang kafir tidak punya la ilaha illallah. Yang ini menyembah api, yang ini menyembah batu, dan seterusnya. Tinggal orang Islam, dan orang Islam yang tidak berpegang teguh dengan agama yang Allah turunkan. Apa agama yang Allah turunkan yang terakhir ini? Yaitu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, inni u'titul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Sungguh Allah memberiku Al-Quran dan yang semisal dengan Quran, harus bersama Quran, harus berjalan bersama Quran. Tidak bisa Quran tanpa Sunnah. Quran tanpa Sunnah tidak bisa sholat. Di Quran tidak ada sholat 5 waktu, maghrib, isya,
subuh, zuhur, asar. Di Quran tidak ada sholat itu takbir sampai salam. Di Quran tidak ada maghrib itu 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, tidak ada. Kalau tidak pakai sunnah Quran tidak bisa dikerjakan. Agama yang Allah turunkan adalah Quran dan sunnah. Karena itu kalau tidak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, akhirnya nanti bertuhankan batu, menyembah batu. Dan orang Islam sekarang sudah banyak yang mengagungkan orang yang sudah mati, orang soleh. Iya, di zaman Nabi Nuh diutus, orang-orang itu juga bertuhankan batu, patung, dan patung itu asalnya adalah orang soleh yang sudah meninggal. Dan umat Islam sudah banyak yang mengagungkan orang yang sudah mati dan menyembah kepada orang yang sudah mati, bergantung kepada orang yang sudah mati, bernazar kepada orang yang sudah mati. Itu dianggapnya adalah itu orang soleh. Nah karena itu kalau tidak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, jalannya manusia semua seperti itu. Semua manusia seperti itu, mulai Adam dan Rasulullah seterusnya menghadapi manusia seperti itu. Nah ini penting untuk diperhatikan dan harus didakwahkan. Antum semua sekarang masih muda, masih belajar, masih 20 tahun, 25 tahun. Nanti akhirnya harus terjun ke masyarakat, bagaimana menyadarkan umat ini bahwa Tuhan itu yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi riziki, yang menjadikan mata bisa melihat, yang menjadikan paru-paru bernafas, itu adalah Tuhan. Itulah yang punya hak untuk disembah. Itulah yang punya hak untuk dijadikan ketergantungan. Harus disosialisasikan pada umat supaya umat hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada batu yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan, hewan yang dikeramatkan, kuburan yang dikeramatkan, dan seterusnya. Supaya tidak seperti itu. Ini tanggung jawab antum semuanya. Ya. Nah, ini ayat yang kita baca gitu. Syaitan betul-betul menyesatkan semua manusia dan dinyatakan oleh Allah, walaqad sattaqa alaihim iblisu dhannahu, dan sungguh benar-benar iblis mewujudkan prasangkanya. Dulu mantap, tapi tetap karena yang akan datang itu prasangka. Dan kenyataannya disebutkan oleh Allah, iblis benar-benar mewujudkan prasangkanya. Fattaba'uhu, akhirnya manusia mengikutinya dengan kemaksiatan, dan kemaksiatan yang paling tinggi adalah kesyirikan dan kekufuran gitu. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali satu kelompok yang tidak bisa taat kepada iblis, kepada syaitan, yaitu kelompok orang yang beriman dengan benar, yang tauhidnya benar, ya. Tauhidnya benar, tidak bergantung kecuali kepada Allah. Tauhid itu qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu, Allahus samad, Allah lah tempat bergantung. Yang bergantung kepada selain Allah itu adalah musyrik. Antum tidak tahu di masyarakat kayak apa. Salah satu guru saya dulu menceritakan orang-orang yang mengagungkan kuburan. Ketika ada acara di kuburan, ada yang bawa tumpeng. Tahu tumpeng ya? Tahu tumpeng ya? Nah, setelah selesai itu jadi rebutan. Dan di antara mereka dan banyak, tumpeng ini tidak dimakan. Yang ada yang dimakan dan diyakini berkah, tapi banyak yang tidak dimakan, dijemur jadi karak nasi kering. Mau menaburkan benih windu, benih bandeng, karak ini ditaburkan dulu di tambaknya. Gitu. Kenapa begitu? Ada kepercayaan ini karak dari tumpeng, bukan karak biasa. Ini sudah habis dipersembahkan di kuburan keramat itu. Dan itu adalah kesyirikan, menyembah syaitan, menyembah selain Allah SWT. Hanya saja bentuknya seperti itu. Di masyarakat itu seperti itu. Nah karena itu tauhid harus disosialisasikan. Walaqad sattaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Sungguh iblis benar-benar mewujudkan prasangkanya, yaitu menyesatkan semua manusia kecuali yang ikhlas. Maka manusia semua mengikuti iblis illa fariqam minal mu'minin,
kecuali sekelompok dari orang yang beriman. Wa hadzal nasibul mafrud, dan bagian tertentu yang disebutkan oleh iblis ini yang akan diambil dari hak manusia ini, alladzi aqsama lillahi annahu yattakhidhuhum, yang mana iblis dengan bersumpah kepada Allah akan mengambil bagian dari manusia ini. Dzakara ma yuridu bihim, disebutkan oleh iblis apa yang iblis inginkan. Wa ma yaqsiduhu, apa yang dituju, yang dimaksudkan oleh iblis. Gitu. Bi qaulihi wala udillannahum, sungguh aku akan sesatkan manusia. Ai anis siratil mustaqim, disesatkan maksudnya dari jalan yang benar. Apa jalan yang benar itu? Jalan yang benar adalah Quran, dan Quran tidak bisa tanpa sunnah, berarti jalan yang benar adalah Quran dan sunnah. Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal Quran hablullahil matin wa siratuhul mustaqim. Quran inilah tali Allah yang kokoh. Allah menyebutkan tali Allah yang kokoh. Itu faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh mereka telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Apa tali yang kokoh itu? Rasulullah bersabda, inna hadzal Qur'an hablullahil matin, sungguh Quran inilah tali Allah yang kokoh, wa siratuhul mustaqim, dan jalan Allah yang lurus. Quran inilah jalan Allah yang lurus. Nah, dan apa kata iblis? Wala udillanna, aku sesatkan mereka dari jalan yang lurus. Dolalan fil ilmi wa dolalan fil amal, kesesatan di dalam bab pemahaman dan juga kesesatan di dalam bab amal. Kesesatan di dalam pemahaman, kesyirikan, itu kesesatan di dalam bab amal. Firqah-firqah Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qadariyah, Jabriyah, Murji'ah, semua itu adalah kesesatan di dalam ilmu, di dalam pemahaman, menjadi firqah yang menyimpang dari Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi itu orang Jahmiyah di dalam bab tauhid, dan tidak hanya di dalam masalah tauhid, tapi yang paling menonjol, yang paling pokok, yang selalu dijadikan patokan untuk menunjukkan kepada umat, wahai ulama-ulama sunnah, ulama-ulama Islam, mengingatkan pada umat, wahai umat, di dalam masalah tauhid, Jahmiyah itu tidak percaya Allah itu Ar-Rahman, tidak percaya Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Nama Allah Ar-Rahman tidak dipercayai. Maknanya apa Ar-Rahman? Maha Pengasih Penyayang. Allah itu zat yang Maha Pengasih, tidak dipercayai, mengingkari nama dan sifat Allah. Itu dalam bab tauhid. Dan di dalam bab yang lainnya banyak penyimpangan, tapi kalau tauhidnya ada sudah menyimpang, maka apa artinya yang berkaitan dengan amal atau akhlak? Itu orang Jahmiyah. Nah, jadi itu Qadariyah, Jabriyah juga itu. Orang Qadariyah tidak percaya Allah tahu sesuatu sebelum terjadi. Itu orang Qadariyah, tidak percaya kalau Allah itu tahu sebelum terjadi. Karena itu mengatakan bahwa itu manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, nggak ada kaitannya dengan takdir. Orang Qadariyah tidak percaya takdir. Takdir dalam amal ikhtiari, orang Qadariyah tidak percaya. Antum yang sudah belajar di Tsanawi 3 sudah belajar insyaallah ya. Nah, dan pangkalnya orang Qadariyah itu Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, karena itu tidak mentakdirkan perbuatan hamba. Pakai dalil Quran. Orang Jahmiyah, orang Qadariyah, orang Jabriyah pakai dalil Quran. Jangan dikira tidak pakai Quran, tapi tidak difahami dengan sunnah, difahami semaunya sendiri. Jadi kesesatan di dalam bab ilmu, dalam bab kepercayaan itu pakai dalil Quran. Dan itu difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana itu? Allah SWT berfirman, walladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Orang yang hatinya menyimpang,
awal ayat supaya enak. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah Allah yang menurunkan kitab ini kepadamu wahai Muhammad SAW. Minhu, di antara kitab ini, ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Di antara kitab ini, Al-Quran ini, ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah rujukan dari Quran ini. Apa maksudnya? Al-Quran itu ayatnya ada yang muhkamat, ayat yang muhkamat harus dijadikan rujukan di dalam Al-Quran ini. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat dan Allah tidak mensifati sebagai rujukan. Semuanya perhatian supaya faham. Al-Quran ini ada ayat yang muhkamat, itu sebagai rujukan, ada yang mutasyabihat dan Allah tidak mensifati sebagai rujukan. Quran dan Allah tidak mensifatinya sebagai rujukan. Nah, jadi itu. Nah, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha. Adapun orang yang hatinya menyimpang mengikuti ayat Al-Qur'an yang mutasyabih. Diperhatikan. Padahal Allah jelas-jelas menyatakan ayat muhkamat itulah yang jadi rujukan dan ada yang mutasyabihat. Nah itu. Dan jadi rujukannya apa? Rujukannya Quran. Diperhatikan. Quran jadi rujukannya Quran. Berarti apa maksudnya? Yang mutasyabih harus dirujuk kepada yang muhkam. Kenapa? Karena Al-Quran ada ayat yang Al-Quran ini ada ayat yang muhkam itu sebagai rujukan. Rujukan apa? Rujukan Quran. Bukan rujukan makan minum, bukan rujukan urusan dunia, rujukan Quran. Rujukan Quran harus merujuk kepada Quran. Maksudnya bagaimana? Yang muhkamat sebagai rujukan, yang mutasyabihat bukan rujukan. Berarti yang bukan rujukan ini dirujuk kepada yang muhkam. Itu maknanya. Itu dari belum tafsirnya jadi teksnya sudah jelas. Kalau membaca ayat itu dibaca teksnya sudah tahu artinya, sudah jelas. Apalagi tafsirnya tambah sangat, tafsir Ahlus Sunnah tambah sangat jelas. Nah itu. Lalu Allah menyatakan, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha. Orang yang hatinya menyimpang mengikuti ayat yang mutasyabih, tidak mau merujukkan kepada yang muhkam. Kenapa? Ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Karena senang fitnah, senang takwil. Nah, jadi kayak itu. Ibtigha itu artinya juga senang, artinya juga mencari. Ya. Nah, jadi itu. Nah, karena senang fitnah, senang menimbulkan fitnah, senang takwil. Nah, jadi kayak gitu. Itu. Nah, dan baik Jahmiyah maupun Murji'ah maupun Qadariyah maupun Jabriyah semuanya pakai dalil Quran, tapi Quran yang mutasyabih dan dianggap bertentangan dengan yang muhkam, dan yang muhkam nggak dipakai rujukan, malah yang muhkam itu yang ditakwil, yang ditinggal. Nah, jadi kayak gitu. Kembali kita. Wala udillannahum, sungguh aku sesatkan mereka, anis siratil mustaqim, dhalalan fil ilmi, kesesatan dalam ilmu, wa dhalalan fil amal, dan kesesatan di dalam amal. Kesesatan di dalam amal adalah bid'ah amalia. Apa bid'ah amalia? Ibadah yang tidak ada contohnya. Melakukan ibadah, apa ada ayat, apa ada hadis yang menjelaskan ibadah itu? Tidak ada.
Tapi kan ini bagus dalam agama. Nah itu alasannya ahli bid'ah. Memang bid'ah itu sesuatu yang zahirnya baik. Tidak ada, secara umum tidak ada bid'ah yang zahirnya jelek. Bid'ah itu zahirnya baik, tapi membuat sendiri, bukan dari Allah, bukan dari Rasul. Buat sendiri, terus dimasukkan di dalam agama, berarti agamanya membuat sendiri. Baik menurutmu, tapi kamu agama nggak ikut Rasul, nggak dari Allah, agamamu buat sendiri. Nggak ada yang mengatakan bid'ah itu zahirnya jelek. Sampai ulama mendefinisikan bid'ah itu zahirnya baik. Al-mukhtara'atu fiddin, yang diada-adakan dalam agama, tudhahis syariah, serupa dengan syariat. Serupa dengan syariat bagus. Surah yaksidu bihat taqarruba ilallah, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Tapi di awal membuat sendiri dan di akhir ditegaskan lagi, walam yakum ala sihatiha dalil. Tidak ada dalilnya yang sahih. Dari Quran tidak ada, dari hadis tidak ada. Itu disebut dengan bid'ah. Jadi bagus zahirnya, tapi itu membuat sendiri, itu bid'ah. Bukan ikut hadis, bukan ikut Nabi, bukan ikut Quran, bukan dari Allah. Nah, kamu anggap itu bagus tapi buatanmu sendiri, berarti agamamu bukan ikut Rasul, agamamu kamu buat sendiri. Kamu anggap bagus tapi disebutkan oleh Rasul, itu tidak bagus, itu bid'ah. Bid'ah itu wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu tersesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu di neraka. Nanti kalau ada yang mengatakan, loh Ustadz, ulama itu ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Ya. Hadis yang sahih wa kullu bid'atin dhalalah. Kamu ikut hadis, tak ikut ulama. Loh Ustaz, ulama itu faham hadis, karena itu maksudnya kullu bid'atin dhalalah, ada bid'ah hasanah. Karena itu hadisnya harus difahami sesuai dengan pemahaman ulama. Hadisnya dikalahkan, yang dimenangkan pemahaman ulama. Kenapa? Kalau kamu menghormati ulama, kenapa kamu enggak memaksudkan, maksudnya ulama bid'ah hasanah ini bukan bid'ah hasanah? Katakanlah bahwa ini bukan bid'ah, ini misalnya masalah mursalah, itulah lebih enak. Ya. Nah, jadi maksudnya bukan bid'ah hasanah. Kalau kamu menghormati ulama, maksudnya bid'ah hasanah itu bukan bid'ah itu, tapi ini adalah masalah mursalah. Lah nantilah lebih enak. Tapi enggak. Dasar itu dikalahkan. Kullu bid'atin dhalalah, artinya laisa kullu bid'atin dhalalah. Jadi gitu. Ya. Jadi hadis Rasulullah kullu bid'atin dhalalah, artinya laisa kullu bid'atin dhalalah. Manusia itu dibawa ke situ, itu dibawa kepada penyimpangan keluar dari makna. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau begitu nanti lama-lama kul huwallahu ahad laisa Allahu ahad, jadi gitu nanti. Ya. Dan kenyataannya begitu. Nah, na'udzu ila hadza. Intinya bahwa setan menyesatkan manusia dari jalan yang benar, baik dalam masalah ilmu dan pemahaman maupun dalam masalah amal. Tidak cukup gitu, wala umanniyannahum. Di samping disesatkan oleh setan, setan memberi angan-angan yang baik. Ai ma'al idlal, maknanya bersamaan dengan disesatkan, la umanniyannahum. Bersamaan dengan disesatkan juga diberi angan-angan, diberi harapan-harapan.
ayyanalu manalahul muhtadun, akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang baik. Disesatkan tapi diberi harapan seperti yang diharapkan oleh orang-orang yang baik. Wa hadza huwal ghururu bi'ainihi, dan ini adalah tipuan yang sesungguhnya. Falam yaktasir ala mujarradi idlalihim, ndak sekedar disesatkan saja, hatta zayyana lahum ma hum fihi minad dhalal, sehingga menilai baik kesesatan itu. Enggak sekedar itu saja. Tersesat kenapa? Karena dia merasa ini baik. Enggak sekedar itu. Gitu. Tapi di samping disesatkan juga diberi angan-angan bahwa kamu akan mendapatkan surga, kamu akan mendapatkan syafaat, kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi, akan jadi wali, nah, dan seterusnya. Ya, disesatkan dan diberi harapan-harapan. Wa hadza ziyadatu syarrin ila syarrihim, dan ini tambahan kejelekan di atas kejelekan. Gitu. Haitsu amilu a'mala ahlan nar, karena mereka mengamalkan amalan ahli neraka, al-mujibalil uqubah, yang harus dihukum, wa hasibu annaha mujibatun lil jannah, tapi mereka menganggap itu yang memasukkannya ke dalam surga. Gitu. Wa'tabar dzalika bil yahud wa'tabir dzalika bil yahudi wan nasara, ambil pelajaran seperti ini dari orang Yahudi dan orang Nasara. Wahai orang Islam, ambillah pelajaran dari orang Yahudi, orang Nasara. Sudah menuhankan Uzair, diikuti orang Nasara menuhankan Isa dan mengatakan akan masuk surga. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata enggak akan masuk surga kecuali Yahudi, kecuali Nasara. Jadi Uzair sudah dikatakan sebagai anak Tuhan, lalu dijadikan Tuhan, disembah. Enggak sekedar tersesat kayak gitu, tapi diberi harapan kamu akan masuk surga. Kenapa? Karena menyembah Uzair. Dan orang Nasara juga gitu. Itu Ibnu Maryam, sudah jelas-jelas Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Ya, tapi Maryam itu Tuhan ibu, Tuhan Bapa, Tuhan ibu, dan Tuhan anak. Nah, jadi itu. Jadi, sudah disesatkan dan diberi harapan surga. Akhirnya mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan yang diberikan oleh setan kepada mereka. Harapan yang diberikan oleh setan kepada mereka, dan janji setan itu di akhir ayat illa ghurura, tidak ada lain kecuali tipuan. Dan orang Islam juga gitu. Karena itu kita baca ayatnya, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, kami indahkan amalan-amalan yang jelek itu pada setiap umat, gitu, kepada pelakunya. Ya, jadi disesatkan oleh setan, terjerumus kepada kesesatan, tapi dirasakan itu adalah indah dan baik. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku beritahu orang yang paling rugi dari amalannya. Dia merasa beramal tapi sesungguhnya paling rugi, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang di dunia ini amalannya tersesat, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. Nah, yuhsinun, memperbaiki, gitu. Wahum yuhsinuna wahum yahsabuna, mereka mengira, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinuna, memperbaiki, sun'a, perbuatannya, amalannya. Gitu. Wa qala ta'ala anil munafiqin, dan Allah berfirman kepada orang yang munafik. Orang yang munafik juga kayak gitu, tersesat dan diberi setan angan-angan dan harapan-harapan. Gitu. Innahum yaquluna yaumal qiyamati lil mu'minin, nanti di hari kiamat akan betul-betul mereka katakan pada orang yang beriman. Gitu. Alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Qalu, orang yang beriman berkata, bala,
Ya, kamu bersama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian fitnah diri kalian sendiri. Itu. Apa itu? Kalian tersesat dan kesesatan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Kalian melakukan kejelekan-kejelekan dan kembali pada diri kalian sendiri secara batin gitu. Karena itu yang dilakukan oleh orang munafik apa? Mengakui Islam tapi watarabbastum, kalian mata-matai orang Islam, kalian beritahukan pada orang kafir. Wartabtum, kalian ragu-ragu terhadap janji yang di Quran dan Sunnah. Wa gharratkumul amaniyu, dan kalian tertipu oleh angan-angan dari setan, tertipu oleh harapan-harapan yang diberikan oleh setan. Hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur, sehingga datang keputusan Allah dan Allah membalas tipuan kalian dengan tipuan yang maha benar. Wa qauluhu, dan kelanjutannya, wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am, setan sungguh akan memerintahkan mereka dan mereka pasti akan taat sehingga motong telinga hewan. Dan di dalam ayat yang lain tidak hanya motong telinga hewan, tapi Syekh mengangkat ayat itu dan mengatakan disebutkan satu dan itu mewakili dari yang lainnya. Maksudnya menjadi pelajaran untuk menyebutkan yang lain. Karena itu insya Allah akan kita baca yang akan datang gitu. Nah, bahwa mereka potong hewan diberi nama bahiro. Lalu unta apabila sudah dipotong telinganya, sudah dibelah telinganya, dipotong telinganya, lalu diagungkan. Unta ini tidak boleh dibebani lagi, tidak boleh dinaiki lagi, tidak boleh digunakan untuk membawa barang lagi, dan harus dibiarkan kemanapun dia, makan apapun dia, masuk kemanapun dia, diagungkan, dijadikan sebagai unta keramat. Itu bahiro. Bahiro apa? Bahiro itu unta yang telah dipotong tangannya atau dibelah, yang telah dipotong telinganya atau dibelah telinganya, dirobek telinganya. Kalau sudah diketahui kayak gitu, masyarakat jadi tahu, oh ini unta keramat, nggak boleh dinaiki, nggak boleh dibebani, nggak boleh dihalang-halangi, dimuliakan. Nah, jadi unta akhirnya tidak memuliakan Allah, tidak memuliakan agama Allah, tapi memuliakan sapi dan kerbau dan semisalnya. Akan kita baca yang akan datang insyaallah. Kita baca satu aja. Gak apa-apa, yang ini saja yang membuat tersenyum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustadz, di masa Ustadz yang sekarang ini, apakah Ustadz masih belajar? Dan kalau boleh tahu, ilmu apa yang sedang dipelajari? Gitu. Jawabannya bukan menjawab pertanyaan, tapi itu jawabannya masalah belajar gitu aja ya. Jadi petunjuk Islam dan petunjuk Rasulullah SAW dan petunjuk para sahabat dan petunjuk ulama, belajar itu sampai mati. Kalau antum melihat saya, jangan melihat saya dalam bab ini. Kenapa? Karena gitu, banyak ustadz-ustadz lain yang lebih rajin belajar. Dan meskipun begitu, jangan banyak-banyak melihat orangnya, tapi lihatlah ilmu yang sumbernya dari awal, dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW sampai meninggal pun terus belajar dan diberi pelajaran oleh Allah SWT. Karena itu Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan berdoalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, rabbi zidni ilma. Dan para sahabat sampai meninggal juga terus sambil belajar itu. Nah, jadi itu.
Nah, di antaranya Khalifah Umar radhiyallahu an, dan Khalifah Umar sudah dijanjikan surga dan dinyatakan mati syahid nanti itu. Dan sudah jadi khalifah dan berkata kepada sahabat, najlisu ma'an nazdatu imana. Mari kita duduk bersama menambah iman. Yang lebih tinggi maknanya adalah mudzakarah. Kenapa? Karena kalau najlisu ma'an nazdatu imanan, mari kita duduk bersama menambah iman, itu kalau ibadah ritual seperti zikir, seperti sholat, maka kalau tidak diperintah jamaah, di waktu yang sepi lebih afdol, bukan di waktu bersama. Di waktu bersama yang lebih afdol itu adalah majelis taklim atau mudzakarah gitu. Dan ketika duduk bersama nazdatu imanan, yang banyak juga Umar radhiyallahu an mengatakan, apa kamu ingat hadis Rasulullah begini? Apa kamu ingat hadis Rasulullah begini? Mudzakarah. Nah, karena itu belajar gitu. Nah, karena itu sahabat belajar. Dan Imam Ahmad rahimahullah tatkala ditanya gitu, belajar itu sampai nanti dikubur baru selesai. Maksudnya apa? Sampai mati gitu. Mulai dari awal sampai nanti dikubur, maksudnya sampai mati. Nah, karena itu belajar terus. Adapun ilmu apa yang dipelajari gitu ya. Nah, itu yang penting kita punya prinsip belajar itu sampai mati, dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan dan kesemangatan kepada kita untuk terus belajar gitu. Dan ketahuilah di usia belajar formal, maksudnya usia belajar formal SMP, SMA dan waktu kuliah, itu adalah gampangnya kalimat yang biasa disebutkan oleh ulama dan disederhanakan, itu masa emas belajar. Masa emas itu masa yang paling tinggi untuk belajar. Masa yang paling tinggi belajar itu. Nah, itu adalah di usia SMP, SMA dan waktu kuliah. SD itu masih proses bagaimana supaya bisa belajar. Karena itu yang paling umum kalau di kalangan ulama dulu tingkat SD itu banyak diberikan hafalan gitu, dan pemahaman-pemahaman dasar saja. Dan kalau di kalangan ulama tidak boleh dimasuki syubhat, tidak boleh dimasuki tontonan-tontonan, aslinya begitu. Tapi di zaman kita dan di 10 tahun terakhir ini atau 15 tahun terakhir ini, setelah ada HP, anak itu belum TK itu sudah banyak yang ahli HP. Dan semua itu merusak akal. Dan itu di masa pembentukan. Tadi usia SD di kalangan ulama itu bukan usia belajar emas, bukan masa emas, tapi itu masa pembentukan. Di masa pembentukan yang lebih banyak hendaknya hafalan-hafalan gitu. Kalau pemahaman itu sedikit-sedikit, yang dasar-dasar. Dan tidak boleh dimasuki tontonan-tontonan. Kenapa? Ini masih kosong, nanti masuk itu goresan yang paling awal, dan itu katut terus nanti. Dan itu dirasakan oleh orang-orang tua sekarang, bahwa di masa kecil dulu kayak begini sampai sekarang tidak hilang. Contoh kejelekan. Gitu. Saya orang desa. Di desa di zaman saya SD, kalau ada acara keluarga orang kaya itu ngundang, misalnya nikahan atau khitanan atau apa, terus orang itu mampu, itu ngundang lalu buat pentas. Salah satu yang diundang oleh mereka biasanya itu adalah pencak silat, dan diakhiri dengan bahasa daerah sini itu kontakan. Bahasanya dulu gitu. Kontakan itu apa? Orang itu kalau dikontak dikasih kepala macan, harimau, itu jadi harimau beneran. Iblisnya masuk jadi harimau beneran. Pawangnya itu ngasih umpan ayam sama harimau, manusia dikasih kepala. Itu betul-betul ketika ketangkap, betul-betul dimakan, masuk semuanya, kepalanya, cakar-cakarnya.
Dan itu sudah iblis itu yang masuk gitu ya. Nah jadi itu. Dan itu di SD. Sekarang dari SD ke sekarang itu 40 tahun yang lalu. Nggak bisa hilang di sini. Di sini nggak bisa hilang. Nah, kalau di zaman sekarang HP itu Masya Allah dipegangkan anak kecil terus. Nanti kalau usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun terus penuh, nggak bisa hilang. Terus apa yang masuk di dalam pikiran anak-anak itu? Nah karena itu salah satu nasihat saya, antum sekarang masih usia belajar, nanti kalau sudah usia nikah, jangan lupa tinggallah di lingkungan di mana anak itu bisa tidak dipegangin HP. Kenapa? Karena kalau antum tinggal di Surabaya sekarang, di Gresik sekarang, itu kayaknya tidak ada lagi rumah yang anaknya tidak pegang HP. Dan saya sudah diomongin beberapa keluarga, waduh sekarang cari pondok SD kesulitan gitu. Kakaknya hafal Quran, adiknya hafal Quran, terus adiknya yang sekarang kecil ini ngerasa hafal Quran, sehari-hari HP-an. Jadi kayak gitu, keluhan. Nah, Pak, banyak yang pindah ke dekat Al-Furqon. Walah saya kerja untuk Maisah itu di sini, tidak mungkin pindah. Loh. Karena itu antum sebelum jadi kayak gitu, nanti menikah berusaha tinggal di lingkungan di mana kalau punya anak itu siap biasa di kalangan teman-temannya tidak dipegangin HP. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.